Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahi majlis ini, jadikan pertemuan ini pertemuan yang menggugurkan seluruh dosa dan aib, pertemuan yang bisa menguatkan iman, bisa menguatkan amal, menjadi jalan kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Ini panjang, ini kepanjangan kayaknya. Hah? Kita baca nomor 287 ya, kurang efeknya. Cek, bismillah. Cek. Ya. Kajian Al-Hikam nomor 287. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annan nasa fi dzalika ala salasati aqsamin ghafilun munhamikun fi ghaflatihi qawiyat dairatu hissihi wantamasat hadratu qudsihi fanadharal ihsana minal mahlukina walam yashadhu min rabbil alamin imma itiqadan fasyirkuhu jaliyun wa imma istinadan fasyirkuhu khafiyun. Dan manusia dalam menghadapi pemberian dari Allah ada terbagi tiga. Sekarang yang dibahas yang pertama dulu. Yang pertama yaitu kalau orang dapat pemberian dari Allah adalah orang yang sangat lalai kepada Allah dan sangat memuncak kelalaiannya. Orang seperti ini sangat kuat jiwa cinta dunia materinya dan sangat terpengaruh oleh panca inderanya hingga padam sama sekali rohaninya. Ia melihat kebaikan, bantuan itu semata-mata hanya dari makhluk. Nah, ini yang pertama nih ya, orang yang paling buruk. Sama sekali tidak melihat adanya Allah yang memiliki, yang memberikan nikmat. Yang demikian karena iktikad keyakinannya, maka syiriknya itu jelas. Dia kalaupun ada sebab, dia tetap mengadakan, wah ini pemberian dari Allah dengan si dia yang ngasih. Kalau tidak ada dia, tidak ada. Jadi dia lebih kuat. Ada penyebab datangnya karunia selain Allah, dari Allah. Nah rekan-rekan sekalian, ini saja dulu kita coba bahas ya. Jadi ada di antara manusia yang betul-betul tidak yakin, tidak melihat bahwa semua kebaikan itu sebetulnya milik Allah, dari Allah. Dia hanya melihat makhluk saja. Ini digaji dari kantor. Dia tidak sampai yakin bahwa ini rezeki dari Allah lewat kantor. Ada yang menganggap ini rezeki dari suami, ini rezeki dari orang tua.
tidak bisa melihat Allah yang menggerakkan orang tua, kantor, orang sebagai jalan rezeki dari Allah. Jadi lihatnya hanya makhluk dan sebab, tidak ingat Allah. Ini orang seperti ini tidak akan pernah bahagia. Karena nanti hidupnya akan mengabdi kepada yang dia anggap sebagai sumber. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna afwafa ma akhafu ittabi'ul hawa wa tulul a'mal. Perkara yang paling aku takutkan ada dua. Satu, mengikuti hawa nafsu, ittabi'ul hawa, dan yang kedua tulul a'mal, panjang angan-angan. Kalau seseorang mengikuti hawa nafsu, maka itu akan memalingkan dia dari kebenaran. Kalau orang panjang angan-angan, akan membuat dia lupa kepada akhirat. Ini kita coba bahas ini ya. Ini hadisnya riwayat Abu Nuaim. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Ada dua nih yang paling ditakuti oleh Ali bin Abi Thalib. Satu adalah mengikuti, memperturutkan hawa nafsu, dan yang kedua panjang angan-angan. Di dalam surat Yusuf ayat 53, Allah menciptakan hawa nafsu pada kita. Kalau tidak hati-hati, nafsu ini, innan nafsa la ammaratun bisu'. Nafsu kita itu selalu mengajaknya kepada keburukan. Jadi orang-orang yang tidak punya program riyadoh, melatih, bermujahadah, bersungguh-sungguh menaklukkan, mengendalikan nafsunya, selesai dia. Pasti dia akan jadi ahli keburukan. Ini sekarang di Indonesia ini sedang banyak viral. Ada yang berselingkuh, perempuannya punya suami, lelakinya punya istri. Berselingkuh itu saja sudah diperbudak nafsu. Lalu bertengkar, itu juga nafsu. Marah, dibunuh, dimutilasi, dipotong-potong. Semua ini lengkap karena nafsu. Menjadi pembunuh diawalinya dengan hawa nafsu syahwat. Baru tidak sengaja tapi takdir terbaca ada seorang yang dulunya ya ikut pendidikan akademi aparat lah ya. Ternyata dia terjerumus berzina. Hamil disuruh menggugurkan. Ini nafsu semua, benar? Sekarang sudah mulai diperiksa nafsu. Nafsu ada hawa nafsu syahwat, ada nafsu amarah, ada nafsu ketamakan terhadap dunia. Termasuk bagian dari nafsu itu adalah malas. Malas tahajud, malas ke masjid, malas baca Quran, malas ikut pengajian, malas ada ikut pengajian, malas mengamalkan ilmu, malas untuk bersedekah. Semuanya berat karena memang nafsu itu ngajaknya kepada keburukan. Tebak, yang disukai Allah tahajud atau tidur? Yang disukai nafsu tahajud atau tidur?
Yang disukai saudara-saudara tahajud atau tidur? Tahadur. Ada tijud, bagaimana? Yang disukai Allah sholat tepat waktu atau lambat? Yang disukai nafsu tepat waktu atau melambat-lambatkan sholat? Yang disukai Allah datang ke masjid lebih awal atau telat? Nafsu sukanya telat. Maunya sholat sunnah atau langsung duduk? Allah sukanya kita sholat tahiyatul masjid atau langsung duduk? Nafsu sukanya langsung duduk atau sholat? Nah, tahu kan tadi yang masuk ke sini langsung duduk. Harus hafal betul, maka orang itu jatuh kalau kita tidak punya program mujahadah, bersungguh-sungguh menaklukkan nafsu kita. Semua jatuh begitu. Lihat saja berita-berita itu. Berita-berita tentang sekarang yang kekacauan itu tidak jauh. Lemah pemahaman agamanya, dan yang kedua lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah, halal. Termasuk nafsu makan. Hati-hati nih. Hari ini Kamis, ada yang tidak kuat saum. Kenapa? Kalah oleh nafsu. Ramadan mah kuat, 30 hari, Senin Kamis 2 hari tidak kuat, kalah oleh nafsu. Mata maunya lihat yang haram terus di HP itu, minimal yang sia-sia. Tapi giliran baca Quran atau melihat tayangan yang menguatkan iman, nafsu tidak suka. Tapi lihat aurat orang, suka nafsu itu. Makanya selalu sadar, ini Allah suka atau tidak. Nafsu ngajak kepada sesuatu yang Allah suka, nafsu tidak suka. Kenapa kalau ada bacaan Quran suka di skip? Ngaku. Padahal kita ada di lembaga Islam, tapi berat sekali baca Quran. Nah, itulah nafsu. Yang kedua, tulul amal. Nah, ini kita coba lebih lengkap lagi ya. Jadi kerugian orang yang panjang angan-angan. Seperti apa sih panjang angan-angan itu? Kan Rasulullah pernah menggambar sebuah kotak, kemudian ada garis lurus. Nah, yang garis lurus menembus kotak itu adalah angan-angan. Sedang kotak ini adalah garis yang menghalanginya, yaitu ajal. Ada 2 menurut Rasulullah dalam hadis Bukhari. Ada, coba mikrofonnya saya pinjam. Mungkin yang ini lebih enak ya. Ada 2, mana yang lebih enak? A, B. A, B. Ini lebih mahal loh yang ini. Yang ini bagaimana? Lebih engap? Baik, kita lanjutkan ya. Jadi orang yang panjang angan-angan itu akan menghalangi dari ingat akhirat. Itu yang paling utamanya. Dunia saja memenuhi pikirannya tuh. Waktunya terkuras oleh keinginan duniawi, harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas. Dia tidak ingat bahwa pasti akan berakhir hidup ini. Dunia ini pasti akan ditinggalkan. Tidak ingat ya, pasti akan dihisab. Di akhirat nanti ada sorga,
yang luar biasa nikmatnya, ada neraka yang azabnya sangat pedih. Pecinta dunia, orang panjang angan-angan, tidak nyampe ke sana. Bahkan mati saja yang pasti datang setiap waktu, dia tidak sampai ke sana pikirannya. Hati-hati ini. Bolehkah punya cita-cita? Boleh. Punya keinginan? Boleh. Tapi semua cita-cita dan keinginan mengharuskan kita ingat kepada pemiliknya. Siapa? Tidak ada yang kita inginkan kecuali pasti Allah yang menguasai. Tidak akan pernah terjadi yang kita inginkan kecuali Allah yang ngasih. Nah, baru sah. Dan harus kita ingat, yang kita inginkan ini belum tentu yang terbaik untuk dunia akhirat kita. Jadi kalau punya keinginan harus membuat kita, halo, dikecilin Mim? Ya, saya terlalu semangat mungkin ya. Yang kita inginkan harus membuat kita yakin bahwa semua yang kita inginkan bisa terjadi dengan izin Allah, dan semua yang kita inginkan ada dalam genggaman Allah. Akibatnya keinginan itu membuat kita jadi dekat ke Allah, dan kita pun harus yakin bahwa Allah lebih tahu yang kita inginkan ini baik atau tidak. Jadi tidak ngotot dengan keinginan dunia, karena yang kita inginkan menurut kita baik tapi belum tentu baik menurut Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Boleh jadi engkau suka pada jelek menurut Allah, wa asa an tuhibbu syai'a. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah, boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Allah Maha tahu segalanya, kalian tidak tahu. Makanya bagi orang-orang yang beriman, kalau punya keinginan ya tidak ngotot dengan ingin terjadi keinginannya, tapi ngotot ingin diberikan yang terbaik menurut Allah. Jelas hadirin? Jadi kalau enggak jadi enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak kecewa, enggak sedih. Beda dengan pecinta dunia, tidak ada itu istiqoroh. Yang ada tuh ngotot saja dengan yang dia inginkan. Berapa banyak yang dikasih keinginannya, dan keinginan itulah yang jadi petaka bagi dirinya. Bagi orang yang kuat iman, dikasih dengan tidak dikasih, maksudnya terkabul dan tidak terkabul urusan dunia sama. Oh sama sih, iya sama-sama. Apapun yang terbaik menurut Allah itu yang baik. Kalau sudah istiqoroh dan musyawarah terkabul, syukur. Kalau tidak dikasih ya tinggal sabar, nggak ada masalah, nggak ada kecewa. Misal ada yang melamar, ini yang plat putih ini dari mana dek? Darul Quran Mulia, angkatan keberapa ini? Sering sekali pelatihan di sini nggak habis-habisnya. Terakhir pertama pimpinannya, ya saya dengar. Sudah gitu manajemen, terus ini para guru, terus santrinya udah belum? Sudah, kemarin habis dong, ulangi lagi nanti. Ini emak-emak dari mana? Dari tadi. Oh, dari Tangerang. Alhamdulillah. Ini santri baru ya, ada ya? Alhamdulillah, siap-siap aja ya, siap-siap menikmati hidup mengendalikan nafsu dan hidup tidak diperdaya oleh angan-angan. Sekali lagi ya, kita boleh punya keinginan, boleh. Yang kita inginkan disukai Allah atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin keinginan ini bisa terkabul atau tidak terserah Allah. Kalau Allah ngasih jadi, kalau Allah enggak ngasih. Berarti harus yakin ini milik Allah yang kita inginkan. Yang selanjutnya adalah kita harus istiqoroh. Kalau baik jadi, kalau enggak baik jangan.
Tidak penting keinginan kita terjadi, tidak penting, bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah ini pilihan Allah yang terbaik. Bagaimana kalau keinginan kita tidak dikasih? Tidak apa-apa. Buat apa kita dapat keinginan kita tapi kita jauh dari Allah? Benar? Makanya kita tidak usah ngotot dengan duniawi ini, tapi ngotot dengan yang Allah sukai. Setuju tidak? Makanya kalau adik-adik jatuh cinta belum nikah, belum tentu jodoh itu. Gak usah habis-habisan ngasih sesuatu ke dia, ya kan? Siapa tahu dia adalah jodoh sahabat karib. Kan pedih ya. Sudahlah, istiqoroh saja. Dengar cerita yang lalu, si A minta diantar ke B, temenin dong, saya mau itu tuh, saya mau melamar yang itu. Nah, padahal di sisi Allah B inilah jodohnya. Gimana coba? Dendam tidak? Justru kita itu mengantar B, ya Pak, saya mau melamar putri Bapak, tapi si Bapak tuh ngelirik si B, ya nggak? Ini lebih pantas jadi mantu. Jadi aslinya saudara yang nganter, ya. Bagaimana kalau kejadiannya begitu? Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, udah nggak akan kejadian. Tidak akan kejadian kalau Allah tidak menjodohkan, itu pasti tidak jodoh. Pasti ada jalannya untuk tidak jodoh. Walaupun udah dilamar, kalau tidak jodoh ya tidak akan menikah. Tidak ada yang bisa terjadi di dunia ini kecuali dengan izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Melamar kerja, apakah tempat kerja itu yang terbaik? Belum tentu. Bagaimana saya melamar kerja ditolak? Kalau sudah istiqoroh, sudah semuanya ada jalannya. Ini ada kejadian nih, seorang hamba Allah, mungkin beliau sekarang ada di sini. Begitulah sampai 5 kali itu menjelang nikah, batal lagi, sampai nggak ngotot itu. Nah, udah dulu ngotot pusing katanya. Sekarang pas udah nikah tuh syukurnya tidak ada habis-habisnya. Nikah dengan yang tidak terencanakan dengan baik, tidak pakai jatuh cinta lagi. Jebet udah nikah, bukan pakai jebet, ya. Kalau jebet kan bantingan, hadirin. Pas udah nikah, waduh ceritanya tuh tidak nyangka begitu, ya begitu bersyukurnya. 5 kali dulu tuh. Jadi kalau saudara 5 kali gagal itu ya masih kurang 2 lagi ya. Karena Siti Hajar 7 kali Safa Marwahnya. Jelas hadirin? Lebih enak tidak begini? Enak, nggak usah ribut karir. Ini santri karya Darut Tauhid, nggak usah ribet mikirin karir di Darut Tauhid. Saya karir ingin mulai dari daftar, jadi ini naik jadi manajer, jadi nanti ketua yayasan, terus jadi pembina yayasan. Ngegantiin saya dong yang nanti udah itu dikubur. Ya itu benar. Nggak usah mikirin karir. Di Darut Tauhid ini yang paling sukses bukan yang paling tinggi jabatannya. Enggak mungkin. Di sini cuma ada 4 ketua yayasan, 2 ketua koperasi. Kalau yang paling tinggi jabatannya paling sukses, berarti yang lain tidak sukses. Yang sukses adalah inna akramakum indallahi atqakum. Mungkin cleaning service itu paling mulia di antara kami. Mungkin yang bagian parkir, mungkin yang ngurus sound system, mungkin yang bagian ngebenahin kabel-kabel, kita tidak tahu. Maka berlombalah menjadi orang yang disukai Allah di posisi manapun juga. Udah. Tapi ini kalau saya di sini gajinya kecil, gak ada masalah. Gaji kecil kalau disukai Allah, Allah akan cukupi. Kalau ngandelin gaji mah gak ada yang cukup. Karena nafsu itu selalu melampaui gaji. Benar? Tenang. Tapi kurang keren. Mau ngapain keren dalam pandangan manusia? Nggak ada apa-apanya.
keren dalam pandangan Allah yang menjamin kita bahagia. Jelas ini santri, makanya santri karya kalau dimutasikan dari satu jabatan sama aja. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dari panglima terus menerus menang sampai dikhawatirkan orang-orang Islam pada waktu itu agak mengkultuskan Khalid bin Walid, diturunkan jabatannya jadi prajurit biasa dan ikut bertempur sebagai prajurit biasa. Kalau nyari ridho Allah tidak berat. Kalau cari pujian orang, cari penghargaan orang, cari kedudukan di sisi orang pasti berat. Makanya saudara mau apalah, dunia ini enggak ada apa-apanya. Ada anjuran dari Rasulullah SAW. Pasti saudara lihat HP saya ya. Kok baru gitu kan? Sebetulnya ada yang lamanya ini. Kemanain ya ini ya tuh. Jadi dua nih Tuh kan pengen. Itu yang menyebabkan saya nggak pengen ngasih masukin. Aslinya saya nggak pernah pengen ya. Oh ini enak nih. HP rada lebar ya. Bisa dipakai belajar, maklum sudah faktor U ya. Tapi enggak lah, mending nyukurin yang ada aja. Ini aja udah lebih dari cukup. Lihat juga, enggak. Ada sih di sini pengen. Pas nanya harganya, enggak lah gitu ya. Qadarullah, ada yang telepon, mau hadiah apa? Enggak, udah cukup, udah punya. Atulah katanya, berikan kesempatan kami beramal. Yang benar gitulah hadirinnya. Jadilah ini hadir. Asli ini hadirin sesudah ditahan ya, sesudah dipunahkan. Mungkin 4 bulan, 5 bulan menghilangkan keinginan yang ini tuh. Tapi pada waktunya datang gitu. Tuh dikemanain ya HP satu lagi. Aduh, agak bingung saya ya. Jadi banyak HP. Kenapa Ustaz ngeliatin saya? Udah nggak usah pengen nanti hisabnya di akhirat. Oh enggak, mau dipakai ibadah. Jadi Rasulullah menganjurkan begini, bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang mampir di tengah perjalanan. Ini hadis Sahih Bukhari ini. Jadi di dunia ini seperti orang yang mampir di perjalanan. Lalu Ibnu Umar mengatakan, jika engkau ada di sore hari, ini menyampaikan apa yang disabdakan Nabi, bila engkau ada di sore hari, jangan menunggu hingga pagi. Jika engkau berada di pagi, jangan menunggu sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu, waktu hidupmu sebelum matimu. Jadi enggak usah ribet dengan nanti. Nanti itu dijamin oleh Allah, diberikan tambahan kalau yang sekarang disyukuri. Jangan takut rezeki kita besok, lusa, gak usah risau. Mau seperti apapun zaman, mau harga naik turun, tetap yang menjamin kita adalah Allah. Mau dolar berapapun gak usah risau. Pertama saudara gajinya rupiah ya, nggak ngepek. Yang kedua kita juga nggak ngerti dolar itu apa. Mau harga tanah naik, mau BBM naik, mau barang-barang naik, tetap yang menjamin adalah Allah. Jadi jangan takut. Yang takut itu sekarang kita nggak benar. Jadi jangan nunggu besok lusa. Boleh kita berperhitungan, merencanakan, punya keinginan, silakan ya. Tapi jangan sampai lalai dari yang sekarang. Nanti malam belum tentu ada, asarnya khusyuk tidak, zikirnya dipakai tidak, ngaji tidak, berbuat baik tidak, ikhlas tidak. Sekarang itu intinya. Jadi apapun yang dipikir untuk besok lusa harus jadi kebaikan sekarang.
Jelas hadirin? Halo. Sekarang ini waktu kita tuh sekarang. Nanti belum tentu ada. Besok belum tentu hidup. Mau ngapain kita stres dengan yang belum terjadi? Kejadiannya belum, stresnya dari sekarang. Syukurin, syukurin. Misal ya, saya nggak mau nyebut jomblo. Yang seperti itu ada lagi nggak yang lainnya? Single, lebih keren kan? Sama lah ya. Jingle. Aduh gimana saya nambah umur, saya belum punya istri, saya belum punya suami. Mendingan syukurin sekarang. Kenapa capek memikirkan yang nggak ada, betul tidak? Enak ngomong gitu. Ya tuh saya ngomong apa lagi ya? Selain ngajak orang bersyukur. Ini misal belum punya anak. Kenapa kita harus capek menderita dengan yang belum ada? Syukuri ada suami, ada istri, ada rumah, ada kesempatan ibadah. Jangan sampai jadi sedih mikirkan belum punya anak. Syukuri, syukur kesempatan sekarang itulah yang la in syakartum la adi dan makan. Misalkan hanya dengan garam terus sate marangi terus. Misal kita hanya dengan ikan asin ya, nyebut hanya juga nggak sopan tuh. Kenapa kita harus mikir karedok? Kenapa kita mikirin es krim? Nyiksa diri, ini yang disyukuri. Bahagia itu datang saat itu, dikasih oleh Allah bahagia. Coba kita makan, duh enaknya kalau ini ada durian marangi. Apa kalau durian apa tuh? Ada yang lebih bagus. Sok aja silakan sebutin, ya enggak? Bikin emosi. Duh ini duriannya keren kalau ada durian, sengsara aja. Lagi saum, coba nanti bukanya pakai es sirup. Jadi nelangsa. Mau ngapain capek-capek mikirin yang belum ada? Ingin boleh, doa boleh, syukur yang ada. Ingat teori nikmat, nikmat itu kan ada 3. Satu yang jelas ada, yang kedua nikmat yang belum ada dan kita menginginkannya. 3 nikmat yang ada tapi kita tidak menyadarinya. Berapa banyak itu nikmat yang tidak sadar. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari semua cerita ini jangan diperbudak keinginan, jangan capek oleh yang belum ada. Boleh punya keinginan tapi jangan diperbudak. Yang paling penting semua pikiran kita yang ke depan harus membuat hari ini, saat ini kita bisa mengisinya dengan amal terbaik kita. Itu sekarang aja, nih lagi belajar, lakukan yang terbaik. Nanti pas sholat, Allahu Akbar. Ketika sholat, itu udah bagian sepenuhnya untuk Allah. Lepas aja dunia tuh, semuanya jadi enggak penting. Allahu Akbar. Makanya kunci sholat khusyuk itu dari takbir. Allah Maha Besar, segala-gala selain Allah tidak ada apa-apanya. Sudah itu, anteng saja dengan Allah, harusnya begitu. Makanya selalu takbir. Allahu Akbar. Mau ruku, bakal ada godaan, hilang, gak ada apa-apanya. Ini sholat saya, belum tentu saya sholat maghrib, belum tentu hidup isya, belum tentu besok ada subuh. Ini sholat, Allahu Akbar. Yang lain-lain gak ada, kecil, gak ada apa-apanya. Kalau bisa sholatnya begitu, gak usah risau. Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri.
Allah sudah tahu keinginan kita. Yang belum kepikir juga Allah sudah tahu. Allah pemilik semua yang kita inginkan. Allah menguasai semua yang kita perlukan. Tidak ada yang datang ke kita kecuali Allah yang ngasih. Gak bisa. Semua manusia gabung mau ngasih gak akan kejadian. Makanya orang yang serius sekali dengan ingin bahagia, dia akan lebih sibuk puas, qanaah dengan apa yang ada, mensyukurinya, dan itulah kuncinya. Nanti besok lusa Allah berikan tambahan karunia, sudah jaminan dari Allah. Jangan capek mikirkan yang belum ada, walaupun boleh ingin. Jangan diperbudak sehingga lupa mensyukuri yang ada. Jangan sampai merasa kurang pemberian dari Allah. Jangan merasa kurang, enggak ada yang kurang. Yang kurang tuh kita kurang syukur. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Ya, 1, 2, 3. 3 dulu ya. Boleh dibantu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada efek meme yang ini. Terima kasih kepada AA atas ilmu yang sudah disampaikan. Saya santri Acep dari Darul Quran Mulia, ikut kegiatan SSG di Darut Tauhid. Izin bertanya, dalam hadis disebutkan bahwa ada istilah an-nafsu dengan hawa. Pertanyaannya, apa perbedaan antara nafsu dan hawa? Kemudian pertanyaan yang kedua, kami sebagai para pencari ilmu, kira-kira apa program yang seharusnya kita lakukan dalam melakukan mujahadah sebagaimana yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi enggak? Siapa yang bisa jawab dulu? Punten. Belum. Gini, saya juga belum menguasai betul ilmu ini, tetapi yang sering dilakukan adalah tidak fokus kepada istilahnya, tapi pada prakteknya saja. Misal, kalau ingin kita terkendali, cobalah kendalikan pandangan. Itu lebih efektif, karena kita terus tidak jaga pandangan. Padahal dari mata turun ke hati, turun ke lutut, ya, jadi nyorocot begitu. Ayo jaga pandangan. 2, lisan, sebaiknya riadohnya kurangin bicara sekuat tenaga, karena setiap kali belum bicara kita aman, sepatah kata keluar kita jadi tidak aman. Kalau kita tidak bicara, tidak ada tergelincir kata-kata, tidak ada nyakitin orang, tidak ada bohong, tidak ada gibah, tidak ada fitnah, tidak ada dusta, karena tidak bicara. Tapi sekali bicara, keluar tuh ujub, ria, takabur, gibah, fitnah. Kurangi bicara, entah mau disebut hawa atau nafsu, kurangin aja bicara. Jangan bicara karena ingin bicara. Bicaralah ketika yakin ini niatnya apa, isinya benar tidak, dampaknya apa. 3 ya, niat, konten, dampak. Kalau ragu-ragu, enggak usah bicara. Tidak apa-apa disebut bodoh, tidak apa-apa disebut kurang pengetahuan, enggak ada masalah sebutan itu. Tapi aman, kita tidak celaka. Jangan celetak-celetuk, jangan banyak komentar, jangan segala ditanyakan, tidak usah segala ditanyakan.
Kenapa? Kok hidung kamu bulat? Mau apa? Sudah nikah belum? Mau apa? Kecuali mau melamar. Ini motor udah lunas belum? Mau apa? Mau ngelunasin? Enggak penting, jangan nanya. Jangan segala diceritakan. Kita tahu, gak usah diceritakan. Jangan segala diceritakan. Dengar ini baik-baik. Tidak semua cerita kita ini manfaat untuk orang lain. Tidak semua cerita kita membuat aman bagi kita dan bagi orang lain. Jangan segala diceritakan kecuali kita yakin cerita ini manfaat dan aman. Jangan segala dibahas. Menurut kamu tadi orang itu makan apa ya dia? Kenapa? Kok pekat sekali itu baunya? Mau ngapain? Kan? Atau menjelang tidur, ayo kita bahas tentang penyakit kronis. Jadi nggak bisa tidur. Jangan segala diperdebatkan, jauhi berdebat, kecuali yakin niatnya lurus dan manfaat. Udah mengalah saja, walaupun benar kalau situasinya sedang emosional. Tunggu reda, baru bicara. Nafsu debat itu. Kalau pedagang dengan pembeli berdebat, yang menang pedagang, pasti pembeli nggak jadi beli. Sekarang pembeli menang, pedagang nggak mau jual. Suami istri berdebat keras, suami menang debat, istri pengen pulang. Istri menang debat, suami nggak pulang-pulang. Kurangi berdebat-debat kusir, apalagi yang tidak ada manfaatnya. Nafsu itu suka ingin ketahuan pinter, ingin ketahuan saya tahu, saya berpengalaman, saya bisa, saya menguasai. Mau apa? Kita nggak usah cerita tentang diri kita. Kalau kita cerita tentang kebaikan kita ke orang yang udah suka, lah dia udah suka, mau ngapain diceritain? Kalau kita cerita kebaikan kita kepada orang yang tidak suka, tambah enek lihat kita. Udah, gak usah segala diomongin, diam. Kecuali manfaat. 3, niat, isi, dampak. Ulangi. Jangan terlalu banyak bergurau. Lucu, tapi kalau kebanyakan mengeraskan hati. Kalau bergurau tidak boleh pakai bohong, tidak boleh berlebihan, tidak boleh nyakitin orang lain. Kurangi ketemu orang. Hah? Bagaimana? Ya, tiap ketemu orang aslinya jadi dosa. Lihat aja udah. Kita pasti akan ketemu orang. Tapi ketemu itu kalau perlu dan serius jaga diri. Karena tiap ketemu mata melihat udah menilai. Belum bicaranya, belum pikiran kita. Sejujurnya setiap kali ketemu orang itu berpeluang nambah dosa. Tapi harus ada kalanya kita ketemu ya. Karena hidup ini memang bergaul. Tapi jangan ketemu orang karena ingin, karena perlu. Apalagi nanti Ramadan, ngabuburit itu masalah. Apalagi ngabuburit ke mall sambil makan koaci, jelas batal ya. Hati-hati. Lebih aman sebetulnya tidak banyak ketemu orang, kecuali dengan kesadaran ini manfaat dan serius jaga diri.
Saya tidak mengajurkan saudara nyepi seumur hidup ya, tapi artinya jangan seenaknya keluar ketemu ngobrol, tidak aman. Itu begitu deh hawa nafsu. Lihat makanan juga belajar puas, nggak usah segala pesen, mentang-mentang ditraktir misalkan, jebet-jebet, kecuali yang traktirnya memang bahagia. Lihat kita pesen, ini mah pas pesen, aduh yang ini itu, kemudian bekal ya, jadi bangkrut yang traktirnya. Jangan. Adik-adik belum nyobain tua sih, saya udah nyobain nih. Duren sekarang ya maksimal hanya 3 ya. 3 biji maksudnya. Jadi kalau ada yang ngirim duren, ujian hidup. Ya begitulah, semuanya sudah dibatasi oleh Allah. Dulu belum punya uang, pengen makan enak. Sekarang dikasih rezeki lebih, gak boleh ya. Alhamdulillah. Begitu dek. Jadi maaf kalau tidak bisa menjelaskan karena belum belajar lebih detail tentang ini. Tapi udahlah, coba kurangi makan. Karena kalau banyak makan ya berarti banyak mengunyah, ya kan? Ya kan? Jangan menilai orang yang badannya besar ya, karena beda-beda penyebabnya. Dan kita enggak boleh juga mengomentari, misalkan ada yang badannya besar, agak gemuk, kemudian perkataannya kan pasti standar. Saya itu makan sedikit, ya udah diem aja. Oh iya sudah. Jangan sampai tuh mungkin tuh emang angin, nah jangan ya. Mungkin enter wind. Udahlah, pasti sudah berusaha diet ya kan? Jangan dikomentari. Pertanyaan selanjutnya. Tadi belakang ya, yang sudah ngacung dulu ya, supaya tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Salim Kaum Ibu Babur Rahmah Tangerang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kami bisa silaturahmi kajian bersama AA. Mudah-mudahan ilmu kami nanti yang didapat bermanfaat untuk kami. Pertanyaan kami sederhana AA, khususnya mungkin keinginan kami untuk bersama-sama. Alhamdulillah hari ini kami membawa teman-teman 118. Alhamdulillah. Keinginan kami adalah bagaimana kami ini bersama di dunia, bersama pula sampai ke akhirat gitu. Itu aja, sederhana saja. Terima kasih. Baik Bu, sukses itu masuk surga. Apa santri? Sukses itu dunia ini hanya mampir, dunia ini adalah ujian sepenuhnya, dan dunia ini ladang amal, bekal pulang. Tidak boleh betah di dunia ini. Ibu-ibu ingin panjang umur? Ibu mau panjang umur tidak? Jawab Bu, kalau mau, kalau tidak, tidak. Mau berapa? 300? 200? 100? Jadi maunya kapan atuh? Nah, ini pertanyaan yang memojokkan. Engkau nyuruh jawab, saya baru sadar sesudah saya bahagia melihat ibu jawabannya cocok dengan harapan saya ya. Bu, Pak, gak usah pengen lama-lama lah di dunia mah ya. Secukupnya saja. Ibu pengen masuk surga? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah adduhat samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Bersegeralah kepada ampunan Allah
dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, itu saja Bu. Jadi sekarang ibu mah nggak usah kebanyakan mikir macam-macam. Saya ingin jadi ahli takwa. Cirinya apa ahli takwa? 2, iman dan amal soleh. Gitu Bu. Jadi ibu sekarang sibuk meningkatkan iman dengan cara minta ke Allah, menghibah supaya diberikan iman yang sempurna, kemudian belajar dan amalkan. Jangan cuma belajar, karena ada yang senang belajar tapi tidak semangat mengamalkan. Kalau habis subuh doanya itu kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nafi itu manfaat, jadi manfaat untuk semua kesibukan kita. Jadi kita minta ilmu yang bisa diamalkan. Tidak cukup hanya ilmu. Kan ada yang, jangan marah-marah, la taghdab walakal jannah. Hah? Nah itu sambil marah. Sabar dong anak-anak. Innallaha ma'as sabirin. Gitu enak. Jadi gak nyambung. Nah kita ingin ilmu yang manfaat, yaitu ilmu yang jadi amal. Hati-hati nih, jangan sampai dikomplain suami, istri saya tuh ngaji sehari 3 kali kayak makan obat, tapi yang berubah cuma seragamnya. Maaf ya Bu, kebetulan ibu seragamnya bagus jadi jelas. Beberapa kelemahan pencari ilmu adalah ilusi ilmu, merasa sudah beramal dengan tahu. Padahal dari tahu dan bisa tuh beda kapling. Tahu kuda dengan bisa berkuda beda. Tahu sabar dan bisa sabar itu beda. Nah, di tengahnya ini yang penting yaitu paham. Jadi ada orang yang dengar ceramah tapi dia cuma senang dengar, jatuhnya tahu. Orang yang belajar itu dia sungguh-sungguh, oh ini apa, ditelaah, diulangi. Nah kalau udah paham itu tinggal selangkah jadi amal. Tapi dari tahu ke jadi amal jauh. Tahu sabar, bisa sabar jauh. Apalagi jadi istiqomah jauh. Nah beberapa di antara kita datang ke pengajian semangatnya baru semangat ingin tahu. Itu kelihatan Pak, walaupun di pesantren enggak semua bisa mengamalkan. Jelas ya Bu? Ibu ingin masuk surga jadi ahli takwa, kunci lainnya adalah mujahadah, mengalahkan nafsu. Sholat rajin, ngaji rajin, tahajud rajin, sedekah rajin, tapi pemarah, nah itu bermasalah. Karena ciri orang takwa menahan marah. Jadi yang dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, marah-marah terus. Nyuruhnya sambil marah, ngejawab juga marah, ya enggak? Diamnya juga marah lagi. Bingung, marah terus, sekali marah susah berhenti. Ini bukan orang takwa. Orang takwa itu menahan marah. Saya tuh sakit hati saya tuh, gak bisa saya maafkan. Oh berarti dia tidak minat ke sorga. Karena ciri ahli sorga tuh pemaaf. Memaafkan sebelum orang minta maaf. Dan ini harus dilatih. Bu, tenang aja, kata guru saya kalau ada yang ngobrol harus diam, takut ganggu yang ngobrol. Nggak apa-apa, udah selesai Bu. Nah sebaiknya ibu kalau mau ngobrol tanya dulu sama yang diajak ngobrol, karena yang diajak ngobrol ibu dari tadi ngeliatin saya terus jadi cuma ibu yang nggak lihat karena lagi ngobrol. Ya nggak apa-apa, udah ya. Jadi nanti gini ya tekniknya kalau mau ngobrol, tanya dulu sama yang sebelahnya, ngobrol yuk gitu, kamu mau enggak?
Karena jangan-jangan yang diajak ngobrolnya juga gak mau gitu. Jelas ya Bu ya? Nggak apa-apa dah udah. Nggak usah minta maaf dah, udah dimaafin. Baru juga ceramah masa saya jengkel ya kan? Ada sih di sini yang loh, jengkel itu normal, kecewa normal, sakit hati normal, kesel normal. Yang jangan itu marah-marah. Kalau kita tidak ada jengkel tidak normal. Misalkan jalan sama istri dicolek oleh orang lain. Colek lagi Bu. Liar hadirin. Gitu Bu. Jangan salah gaul, jangan salah milih teman. Ini penguat iman, penghancur iman. Pilih teman yang kalau ketemu membuat kita ingat ke Allah. Yang kalau ngobrol ilmu kita nambah, hati kita tergugah. Kalau lihat perilakunya, kehidupannya, jadi ingat akhirat. Itu 3 cirinya. Kawan yang baik untuk jadi teman. Kalau ketemu ingat Allah, kalau ngobrol nambah ilmu, kalau lihat kehidupannya jadi ingat akhirat. Yang jelek itu kalau ketemu enggak ingat ke Allah, kalau ngobrol enggak nambah ilmu agama, dan kalau lihat kehidupannya jadi lupa akhirat. Itu bahaya, tinggalkan. Terakhir, tadi yang mana? Ya. Udah Bapak bagian ngacung, itu bagian bicara. Adil kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda dari Darul Qalbiyah angkatan 118 Agim. Oh, angkatan baru ya? Iya. Alhamdulillah, Kebetulan, selamat datang. Iya, kebetulan yang di depan juga teman seangkatan kami. Yang ini? Iya. Ya bisa kelihatan dari selnya masih bersih. Iya betul. Izin baru dibagi. Iya, izin Agim mau bertanya sedikit rada pribadi gitu. Oh, jangan. Ya terkait tentang tidak perlu debat kusir. Kebetulan saya kesini itu melarikan diri dari ibu saya karena disuruh menikah. Begitu, sedangkan begini ya, ibu-ibu itu, apalagi terutama ibu saya, senang sekali ngajak debat. Kan kalau secara debat itu kan, kalau dari kata Gini, Pak sebentar. Kita ubah ceritanya ya. Saya tidak mau berdebat nih. Boleh. Jadi, bolehkah saya bertanya, ada seseorang yang dia ini disuruh menikah oleh ibunya pasti sayang, ya kan? Cuma anaknya tidak siap, kemudian anaknya itu pergilah ke suatu tempat untuk menenangkan diri sambil mencari ilmu, menguatkan Itulah iman. saya. Itulah saya. Justru saya menghindari nyebut saya. Saya tidak mau berdebat ya. Jadi orang itu pertanyaannya adalah, nah pertanyaannya apa kalau ada orang seperti itu? Nah kalau saya, jangan please, jangan Oke, nyebut oke. pribadi. Oke, baik. Karena Kalau- semua jadi mikirin ya kan. Terus jadi mikir ke ibunya. Padahal ibunya siapa tahu mulia sekali di sisi Allah. Tapi kami takut jadi berburuk sangka ke ibu. oke. Jadi kalau orang itu, Tapi kita udah keburu tahu ya kan. jadi gimana Mana tuh nih? nyebutnya? Saya aja kali ya. Ya pertanyaannya apalah. Jadi ya. gini, kalau Darul Qalbiyah itu kan hanya 30 hari ya. Masa kabur saya kan 30 hari. Kalau pulang otomatis ditanyain lagi. Biar menghindari hawa nafsu untuk berdebat, itu sebaiknya saya mengatakannya gimana ya? Oh begini ya. Karena saya pribadi pun belum siap untuk menikah gitu. Dah, Begitu. baik. Saya tidak mau berdebat ya. Minta tolong Ibu dikembalikan. Orang banyak berdebat tuh cepet tua. Bukan berarti yang tua itu ahli debat ya kan. Saya jadi nggak enak nih lihat masa keemasan. Maaf ya Pak ya.
Serba salah kalau banyak bicara tuh ya. Begini Bu, Mbak, Dek. Apa yang paling prioritas dilakukan sekarang adalah tobat. Udah nggak usah mikirin nikah, nggak mikirin macam-macam. Tobat, minta ampun ke Allah, segera kontak, sampaikan ya ke orang tua, minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampaikan, izinkan saya istiqoroh di sini. Nyebut nggak siap sekarang, besok dibikin pengen nikah, besok bisa nikah itu. Yang ngebulak-balik hati itu Allah. Jadi sekarang mah harus tobat. Kenapa tobat? Karena setiap kepahitan, situasi sulit itu diundang oleh dosa. Punya dosa tidak? Nah banyak, makanya fokus aja tahajud, minta ampun, segera sesudah ini telepon orang tua, salam dari Agim gitu ya. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Izinkan saya belajar sambil istiqoroh. Ya. Nggak usah ngotot menolak dan tidak dan iya, nggak usah ngotot itu. Ngotot terserah Allah yang terbaik. Karena menolak juga bisa nafsu. Iya bisa nafsu, menolak juga bisa nafsu. Tapi bisa dimaklumi, tidak semua orang sudah sampai ke tingkat keyakinan. Makanya ada di pesantren ya alhamdulillah. Cuma harus diselesaikan dulu itu baik-baik. Segera ya. Itu pintunya. Tenanglah, Allah yang mengatur akan menolong. Yang bisa membulak-balik hati orang tua, hati kita, semuanya adalah Allah. Enggak bisa dengan debat. Kenapa jadi ngangguk begini seperti yang ngerti masalahnya? Jangan-jangan calonnya ada di sini. Iya, saya juga karena saya tahu ditolak katanya. Dan saya dengar informasinya mau ikut pesantren jadi saja. Saudara ya bukan? Oh bukan. Ini gugup. Nah saya ini banyak bicara sia-sia nih. Maafkan ya deh ya. Saya jadi pucat begitu. Astagfirullah. Jangan tiru yang salah dan yang kurang baik dari yang saya lakukan ini ya. Sudah jam 5, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kesimpulan, kendalikan nafsu, pelajari tentang ilmu nafsu. Yang kedua, hawa nafsu. Yang kedua, boleh punya angan-angan tapi jangan diperbudak. Jadikan angan-angan membuat dekat dengan Allah. Mintalah kepada Allah dipilihkan yang terbaik. Dan fokus syukuri saat ini. Lakukanlah apapun yang terbaik selagi ada kesempatan. Jangan menunggu nanti belum tentu hidup. Nanti belum tentu ada. Waktu kita adalah saat ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, ampuni semua dosa kami ya Rabb. Engkau menyaksikan semua dosa dan maksiat. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Sekotor apapun kehidupan yang pernah dilalui. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Tolonglah kami ya Allah agar Engkau mudahkan kami berbuat kebaikan-kebaikan. Dan Engkau jauhkan kami dari segala kemungkaran-kemungkaran. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu.
Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau, berbuat musyrik dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tiada tahu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada kami jiwa yang takwa, bersihkan jiwa ini. Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa kami ini. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berkahi majlis ini, kuatkan iman yang masih lemah, istiqomahkan kami, berikan khusyuk dan nikmatnya ibadah. Ya Allah, cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah, lepaskan dari lilitan hutang, jangan biarkan kami mati membawa hutang. Berikan pendamping terbaik pilihan-Mu ya Allah, pernikahan berkah, rumah tangga sakinah, titipkan keturunan yang soleh, soleha, keluarga hafiz, hafizah. Jadikan sisa umur ini sehat walafiah, kumpulkan dengan orang-orang yang berakhlakul karimah, istiqomahkan kami ya Allah. Ya Rabb, tolong saudara kami di Palestina khususan, juga di tempat lain yang Engkau saksikan dizalimi. Tiada yang luput dari pengetahuan-Mu, tiada yang lepas dari genggaman-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Penguat iman terhebat adalah zikir sebanyak-banyaknya. La yazaru lisanuka ratban min zikrillah. Adalah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah. Zikirlah sebanyak-banyaknya. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Itulah janji Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang treble sedikit dan reverbnya ya.